Pertempuran 10 November tahun 1945, jangan lupakan jasa para habaib Alwi. Karena ada salah satu oknum habaib Alwi yang rela meledakkan diri untuk membunuh Brigadir Malabi, salah satu komandan pasukan Britania Raya atau Inggris. Jadi jangan sekali-sekali melupakan jasa para habaib Alwi. Karena ketika pertempuran 10 November tahun 1945, ternyata nih menurut beberapa oknum Habaib Alwi, ada laskar dari Habib Alwi yang rela meledakkan diri untuk menghancurkan mobilnya Brigadir Malabi, sehingga Brigadir Malabi tewas seketika. Ini klaim yang sungguh luar biasa. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku setanah air, sebangsa Indonesia. Ingatlah bahwa pertempuran rakyat Indonesia melawan Inggris dan sekutunya atau disebut Britania Raya. Bersama sekutunya nih orang-orang India, Pakistan saat itu. Pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, yang dikomando oleh Bung Tomo, oleh Bung Supeno, oleh Bung Mustopo. Ternyata nih ada saja oknum Habaib Alwi yang ingin berusaha mengklaim bahwa laskar yang berhasil meledakkan mobil Brigadir Malabi hingga tewas adalah oknum Habaib Alwi, karena oknumnya sampai sekarang memang belum teridentifikasi. Oleh sebab itulah banyak pihak yang mengklaim. Jadi ceritanya begini nih ya kan, sudah ada, bisalah diketik di Google. Sekarang ini kan kalau kita ingin membaca sejarah sudah ada di Google, dan itu juga valid karena sumbernya dari berbagai macam sumber. Nah, tatkala Jenderal Malabi atau saat itu masih Brigadir Malabi ini berpapasan dengan laskar pasukan pribumi yang tergabung dari berbagai macam pihak nih ya. Laskar pribumi itu bertemu dengan Brigadir Malabi di dalam mobil. Nah, ketika itu terjadilah salah paham begitu. Akhirnya terjadi baku tembak. Ya, tembak-tembakan. Ya, dalam bahasa kita tembak-tembakan, baku tembak. Dan ternyata ada beberapa orang yang berani mendekat kepada mobilnya Brigadir Malabi. Kemudian meledakkan bom begitu. Meledakkan granat bom sehingga meledak, dan si oknum ini juga tewas. Nah, tetapi banyak sejarawan yang kebingungan. Sebenarnya siapa sih yang meledakkan diri itu? Apakah dari laskar anak-anak Nahdlatul Ulama, yaitu anak-anak NU, ataukah dari laskar polisi dari kita, ataukah dari pasukan peta kita? Nah, ini masih simpang siur karena memang identifikasinya belum jelas. Nah, tidak ketinggalan juga ternyata beberapa oknum Habaib Alwi juga ikut mengklaim itu Habib tuh. Habib, seorang Habib yang berani untuk melakukan itu. Waduh, luar biasa. Nah, kalau ada oknum Habib yang berani tatkala itu, berani untuk meledakkan diri sampai mobilnya Brigadir Malabi meledak hingga tewas, ini sungguh luar biasa. Jadi kalau misalnya ini benar, ada oknum Habib Alwi yang berani membawa granat mendekati mobilnya Brigadir Malabi hingga meledak dan Brigadir Malabi tewas nih. Si oknum Habib tersebut juga tewas. Kalau ini seandainya benar, oknum Habib Alwi benar, ya alhamdulillah. Berarti memang Habib Alwi itu ikut berjuang begitu, ikut berjuang sungguh-sungguh. Tidak hanya numpang hidup di Indonesia kemudian ngedabrus sana sini, menjual kiswa, menjual duriyah Nabi dan seterusnya. Ini bagus karena memang dalam suatu kaum itu tidak semuanya brengsek istilahnya. Ya, masih banyak oknum-oknum Habaib Alwi itu yang alim alamah yang banyak, yang faqih juga banyak, yang soleh, yang bertakwa juga banyak, yang takut kepada Allahnya luar biasa juga banyak.
tetapi kebanyakan gedabrusnya itu yang ngomong sana sini tapi tanpa bukti, hanya klaim sepihak. Ini kebanyakan. Oleh sebab itulah coba mungkin ini bisa dilacak kembali, tapi agak sulit karena memang ini sudah terjadi pada tahun 1945. Sebenarnya siapa laskar Indonesia yang berani membawa granat mendekati mobilnya Brigadir Malabi hingga meledak duor begitu. Kemudian yang membawa granat juga tidak bisa teridentifikasi siapa sebenarnya. Nah, karena tidak bisa teridentifikasi dengan jelas inilah, maka masing-masing kelompok masing-masing pihak di Indonesia ini saling mengklaim. Tetapi klaim yang agak lebih mendekati itu arek-arek Surabaya yang benar-benar putra pribumi yang berani melakukan seperti itu. Ini pribumi. Ini juga klaim sebenarnya karena memang belum terbukti siapa sebenarnya namanya. Nah, namanya selama ini kan masih masih simpang siur si pemuda tersebut yang berani membawa granat meledakkan diri di dekat mobilnya Brigadir Malabi hingga Brigadir Malabi langsung tewas. Ini nama pemudanya ini masih simpang siur. Siapa? Ada yang mengatakan Harun, ya kan? Harun dalam filmnya Hadratus Syekh sang kiai itu enggak kayaknya. Ada yang mengatakan si A, si B. Bahkan yaitu tadi oknum Habaib juga ikut mengklaim bahwa itu adalah oknum Habib Alwi. Nah, kalau seandainya oknum Habib Alwi, kira-kira tatkala pertempuran 10 November tahun 1945 itu terdata nih oknum Habib Alwi berapa yang ikut berjuang? Ayo, kan semuanya terdata, semuanya didata. Awalnya memang tidak terstruktur tetapi setelah perang itu mulai berkecamuk dan agak panjang, semuanya terdata, terstruktur dan tercatat rapi. Pasukan Indonesia sudah mulai administrasinya sudah mulai rapi. Oleh sebab itulah bisa dilacak nih di museum-museum. Di museum-museum kira-kira dari kalangan Habaib Alwi berapa orang yang ikut pertempuran 10 November tahun 1945. Karena pertempuran 10 November ini menelan korban jiwa dari pihak Indonesia sekitar 6.300 hingga 15.000 jiwa yang tewas. Jadi antara 6.300 hingga 15.000 yang tewas. Sedangkan dari pihak Britania Raya ini, dari Inggris dan sekutunya, sekitar 500 sampai 1.500 jiwa yang tewas. Oleh sebab itulah silakan dilacak dokumen-dokumen yang sebenarnya agar masalah ini semakin jelas. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.